wabarakatuh. Kami mahasiswi dari Universitas Islam Kebangsaan Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi semester 5 Unit B, dan dari kelompok 2 kami akan menjelaskan tentang teori dasar ekonomi syariah. Ketika kami memulai perjalanan untuk memahami teori-teori dasar ekonomi syariah, ada satu tempat yang langsung terpikirkan. Apa itu? Ya, perpustakaan. Tempat itu penuh dengan buku-buku yang menyimpan begitu banyak ilmu dan inspirasi. Kami menyusuri lorong-lorong yang sunyi, diapit arak-arak tinggi yang dipenuhi karya para ulama, ekonom, dan pemikir besar. Kami berkumpul membawa catatan, buku, dan tentu saja banyak pertanyaan. Diskusinya terkadang serius, kadang penuh tawa, tetapi selalu menarik. Dari perbedaan pendapat hingga munculnya ide-ide baru, kami belajar bahwa pemahaman yang mendalam lahir dari kerjasama dan saling melengkapi. Diskusi ini tidak hanya membantu kami menyusun tugas, tapi juga membuka wawasan lebih luas tentang bagaimana Islam mengajarkan ekonomi yang tidak hanya adil, tetapi juga membawa keberkahan. Dan dari diskusi itulah kami akan membagikan presentasi ini kepada kalian. Apakah kalian siap? Ayo kita mulai. Ini bersama saya Alfian Narita, saya Natasha Sabrina, Wirawati, saya Dusty Safitri, saya Intan Fitria. Teori jual beli dalam Islam. Jual beli dalam Islam adalah suatu transaksi yang sah dan halal, di mana suatu pihak yang disebut dengan pihak penjual menyerahkan barang atau jasa kepada pihak lain yang disebut dengan pembeli dengan imbalan harga yang disepakati. Jual beli harus memenuhi beberapa syarat, seperti adanya objek transaksi yang jelas, harga yang jelas, dan persetujuan kedua belah pihak. Jual beli juga harus bebas dari riba, gharar, dan penipuan. Contohnya, seorang pedagang menjual buah kepada pembeli dengan harga yang disepakati, tanpa ada ketidakjelasan mengenai kualitas atau jumlah buah yang akan dijual. Teori zakat. Zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang memenuhi syarat untuk memberikan sebagian hartanya kepada orang yang membutuhkan, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Islam. Zakat bertujuan untuk membersihkan harta, mendekatkan diri kepada Allah, dan mengurangi kesenjangan sosial dengan mendistribusikan kekayaan dari orang kaya kepada orang miskin. Contohnya, seorang muslim memiliki harta sebesar 100 juta rupiah dan telah mencapai nisab zakat, wajib membayar zakat sebesar 2,5% atau 2,5 juta rupiah untuk disalurkan kepada fakir miskin. Teori infak. Teori infak adalah pengeluaran harta atau amal sukarela yang diberikan oleh seseorang muslim untuk keperluan yang dibolehkan oleh syariat, seperti membantu orang yang membutuhkan atau mendanai kegiatan sosial. Infak adalah sifat sukarela yang tidak ada kewajiban tertentu mengenai jumlah atau waktu. Infak bisa diberikan kapan saja sesuai dengan kemampuan individu. Contohnya, seseorang yang memberi uang kepada yayasan sosial atau menyumbang untuk pembangunan masjid. Teori sedekah. Sedekah adalah pemberian harta atau amal yang dilakukan dengan ikhlas untuk membantu orang lain yang memiliki nilai pahala di sisi Allah. Sedekah dapat dilakukan dalam bentuk uang, barang, atau bahkan berupa tenaga dan waktu, dan tidak dibatasi oleh waktu atau jumlah tertentu. Contohnya, memberikan kepada orang yang lapar, memberikan pakaian kepada yang membutuhkan, atau membantu sesama dengan tenaga. Teori anfal. Apa itu anfal? Anfal atau ghanimah adalah harta rampasan perang yang diperoleh setelah kemenangan perang yang dilakukan di jalan Allah. Apa konsepnya? Harta yang diperoleh dari anfal dibagikan sesuai dengan ketentuan syariat
dan antara pejuang dan negara. Contohnya, pada masa pemerintahan Rasulullah SAW, harta rampasan yang diperoleh setelah Perang Badar dibagikan di antara pejuang yang terlibat dalam perang tersebut. Teori jizyah. Apa itu jizyah? Jizyah adalah pajak yang dikenakan kepada non-muslim yang tinggal di bawah pemerintahan Islam sebagai imbalan atas perlindungan yang diberikan oleh negara. Konsepnya, jizyah dikenakan kepada non-muslim yang mampu secara ekonomi, tidak dikenakan kepada anak-anak, wanita, orang tua, atau orang yang tidak mampu membayar. Contohnya, seorang non-muslim yang tinggal di negara Islam membayar pajak jizyah sebagai bentuk perlindungan dan keamanan yang diberikan oleh negara Islam. Teori Kiraj. Kiraj atau Karaj adalah bentuk kerjasama antara seorang investor, pemilik modal, dan seorang pengusaha, pengelola usaha untuk membagi keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dikelola. Dalam Kiraj, pemilik modal memberikan dana, sementara penguasa pengelola usaha tersebut dan keuntungan dibagi sesuai dengan persentase yang disepakati. Contohnya, seorang investor memberikan modal sebesar 10 juta kepada seorang pedagang untuk membuka toko. Dan keuntungan yang diperoleh dibagi menjadi rasio 70% untuk pengusaha dan 30% untuk investor. Teori Baitul Mal. Baitul Mal adalah lembaga yang mengelola dana negara dalam Islam, termasuk zakat, jizyah, dan pendapatan lainnya untuk mendistribusikan kepada yang berhak. Baitul Mal memiliki peran penting dalam memastikan kesejahteraan sosial dengan pemanfaatan harta yang terkumpul dari zakat, infak, pajak untuk mendukung kepentingan umum. Contohnya, pemerintahan Islam pada masa Khalifah mengelola zakat dan pendapatan negara untuk membiayai kebutuhan sosial seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan rakyat. Teori riba. Riba adalah praktik mengambil keuntungan yang tidak adil dari transaksi pinjaman, biasanya dalam bentuk bunga yang dikenakan kepada peminjam. Konsep riba dilarang dalam Islam karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan ketidakadilan, serta merugikan pihak yang lain. Contoh, meminjam uang dari bank dengan bunga yang harus dibayar oleh peminjam yang mengakibatkan kerugian lebih besar dari peminjam. Teori nisbah. Pengertian nisbah. Nisbah merujuk pada pembagian hasil atau keuntungan yang didapatkan dalam suatu transaksi atau kerjasama. Nisbah digunakan dalam akad seperti mubarabah atau masyarakat untuk menentukan bagian masing-masing dalam keuntungan yang diperoleh. Contoh dalam akad mubarabah, seorang investor dapat dan pengelola usaha menyepakati nisbah keuntungan 60% investor dan 40% untuk pengelola usaha. Selanjutnya, saya akan membahas tentang teori kredit dalam Islam. Kredit dalam Islam merujuk pada pinjaman yang diberikan dengan syarat bebas bunga dan dengan prinsip syariah, yaitu tanpa riba. Konsepnya, Islam mengizinkan kredit atau pinjaman dengan prinsip keadilan dan tidak mengandung unsur yang merugikan salah satu pihak, seperti pinjaman tanpa bunga atau disebut juga dengan qard hasan. Contohnya, seseorang meminjam uang untuk keperluan tertentu dan hanya diminta untuk mengembalikan jumlah pokoknya saja, tanpa bunga atau tambahan lainnya. Yang terakhir, teori akad dalam Islam. Akad dalam Islam adalah perjanjian yang sah antara dua pihak yang terlibat dalam suatu transaksi ekonomi. Akad dalam Islam harus memenuhi prinsip kejelasan, kesepakatan yang bebas dari unsur riba, gharar, dan penipuan. Contohnya, dalam akad jual beli, baik penjual dan pembeli menyepakati harga dan barang yang diperjualbelikan dengan jelas, sehingga transaksi menjadi sah menurut hukum Islam. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.